Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan mau pindah tanam ya. Adapun di sini saya mengalami kasus yaitu telat pindah tanam. Dikarenakan bisa teman-teman lihat di sini tanaman cabai saya ini yang ada juga tomat satu nih, dua, empat. Ada 4 tanaman cabai di sini yang usianya dari mulai harusnya pindah tanam itu lebih dari 2 minggu ya teman-teman ya, dimana pohon-pohon ini udah mulai membesar ya, dan harusnya ini yang saya contohkan di sini harusnya di saat 4 daun atau 5 daun seperti ini kita harus sudah siap-siap udah mempersiapkan media tanam tersebut, baik diracik secara umum ataupun media tanam yang telah siap saji. Adapun di sini yang saya akan terangkan, yang akan saya bagi kepada teman-teman yaitu cara pindah tanam langsung ya, cara pindah tanam langsung. Dikarenakan di sini notabene saya telat pindah tanam, yaitu cara pindah tanam cabai menggunakan media tanah saja. Di sini maksud dari media tanah saja seperti ini teman-teman, yaitu media tanah yang tidak kita campur dengan kompos, pupuk ataupun aram sekam yang biasanya kita lihat dan kita praktekkan ataupun teman-teman lihat di praktisi pertanian lainnya. Adapun yang bahan yang saya telah siapkan di sini ya sesuai judul, sesuai tema, yaitu media tanam saja ya teman-teman. Ini media tanam saja, mana media tanam ini saya telah ambil dari kebun saudara ya, yang bisa teman-teman lihat pada awal video tadi. Oke, saya liburkan saja teman-teman. Seperti ini teman-teman media tanamnya. Ini media tanam yang bekas ya, bisa dibilang bekas media, bisa dibilang media tanam dari tanah yang liar, tanah yang tidak diproses khusus untuk pertanian. Seperti ini teman-teman media tanamnya, media tanam tanah saja seperti ini. Mengapa saya nekat menggunakan tanah ini saja? Ya karena kan ini juga terinspirasi dari pohon tomat saya yang di sebelah sana ya. Gitu aja. Dimana pohon tomat itu saya tanam hanya menggunakan tanah saja, dikatakan emang posisinya dulu iseng mencoba dari menyetik pohon tomat itu dan juga menyambungnya dari bawah dengan cara digantung dari bawah dan di atas dan menggunakan tanah saja, dan alhamdulillah ada buahnya dan juga berkembang walaupun kurang maksimal. Dan pada kesempatan kali ini saya akan aplikasikan juga pada tanaman cabai yang mana telah dijelaskan tadi. Tanaman cabai saya telah pindah tanam. Adapun di sini yang sudah saya siapkan medianya seperti ini teman-teman. Ini tanah saja yang menggunakan sistem lagi kompos dan juga tanah saya campur langsung dengan dedaunan. Lalu bagaimana caranya teman-teman? Dan seperti biasa teman-teman, saya telah siapkan ini bata ya, bata merah. Bisa juga teman-teman ganti dengan arang. Ya gunanya sendiri telah pernah saya jelaskan dalam sebuah video yang mungkin yang insya Allah saya akan terapkan di televisi ya. Arang sini, dan juga yang satu lagi saya siapkan buat yang sistem lagi kompos. Ini asli menggunakan tanah aja ya teman-teman, tanpa kompos, tanpa pupuk dan juga aram sekam. Jadi teman-teman, oke, saya mulai dulu dengan yang sistem ini ya, sistem lagi kompos. Sistem lagi kompos di sini, mungkin teman-teman yang sering melihat saya, yang sudah subscribe saya, ya, sudah pasti tahu ya. Dimana video-videonya itu belum lama bisa teman-teman lihat cara pembuatan lagi kompos, dan ini juga saya lakukan di saat saya pindah tanam menggunakan tanah saja.
siapa tanah di sini teman-teman, tanah yang kering tadi. Kalau bisa sih yang keras-kerasnya gini bisa kita pisahkan ya. Cukup. Nah, dari kompos di sini kita siapkan bahan-bahan dari dapur ya, dari sisa istri kita masak di dapur. Kita siapkan seperti ini bahan-bahan dari dapur, yaitu dari sampah, kulit buah, dan juga dari sisa ini ya, sisa sayuran, sisa potongan sayuran. Kita taruh di tengahnya ya, kita tutup teman-teman. Ini cara persiapan yang pertama, sistem laji kompos, dan ini sistem apa adanya, gimana kadarnya ya. Jadi mana tanah ini, tanah yang telah siapkan tadi, kita cabur dengan daunan yang daunan kering apa aja ya teman-teman. Yang pasti daunan kering ini sudah mulai kering dan mulai renyah, dan bisa langsung seperti ini teman-teman. Maaf ya agak berantakan. Nah, seperti ini teman-teman, kita aduk-aduk saja seperti ini, lalu kita masukkan. Ini gunanya kedepannya mungkin bisa membantu proses pembenahan tanah ya. Ya intinya tanahnya kita harapkan menjadi gembur, karena tanah yang gembur identik dengan penyerapan air yang sempurna, sehingga mudah untuk menyerap unsur hara teman-teman ya. Ya di sini teman-teman cara kerjanya udah nggak usah dijelasin lagi, insya Allah teman-teman pada pinter sini. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ingat ya, ini kali lagi saya ulang, ini media tanam yang tanah aja kita campur dengan daunan kering. Yang ini tanah yang di tengahnya ada bahan-bahan dari sisa limbah dapur yang pastinya organik ya teman-teman. Adapun manfaatnya ini telah saya jelaskan dan saya sisipkan di dalam video. Oke, setelah kedua bahan ini kita campurkan, kita nggak bisa langsung pindahkan ini ya teman-teman, dikarenakan medianya itu, media tanamnya ini walaupun hanya tanah saja, khawatir tingkat keasamannya tinggi ataupun belum steril. Maka dari itu, setelah kita kondisikan seperti kedua cara ini, cara yang pertama yaitu seperti halnya ini teman-teman, setelah saya kondisikan, setelah saya campur dengan bahan dari kapur dolimit, yang mana kapur dolimit ini sering dipakai oleh para pertanian yang digunakan sebelum menanam. Cuma bedanya kalau untuk polybag kita hanya menggunakan sekitar 1 sendok ini teman-teman, kurang lebih sekitar 100 gram. Kita campur dengan air 1 liter, lalu kita basahi media tanam ini dengan kapur dolimit yang telah kita campur dengan air tadi. Kita basahi tanah ini dan kita diamkan dari sore hari kita buat, untuk esok harinya di sore hari kita pindah tanam. Ini cara yang pertama. Dan untuk cara yang lainnya bisa juga teman-teman di sini menggunakan E4 yang dicampur dengan molase. Adapun E4 yang dicampur dengan molase ini, karena ini bakterinya belum bangun ya, karena bakteri baiknya belum sempurna, masih dorman kalau bahasa pertaniannya, maka kita harus kondisikan E4 dengan molase itu masing-masing 100 ml dicampur dengan 2 liter air, dan kita diamkan selama 3 hari. Nah, berhubung sekali lagi saya katakan
bahwa kondisinya ini saya telat pindah tanam, maka alternatif lain saya menggunakan pupuk organik cair di sini teman-teman. Pupuk organik cair sendiri ini dari air cucian beras ya, dimana tepatnya ini mungkin kalau teman-teman sering melihat video saya udah apa ini tempat pembuatan POC, dan belum sempat saya pindahkan, yaitu POC dari air cucian beras sendiri. Bisa teman-teman aplikasikan, dikocorkan kepada media tanam yang akan kita pindahkan. Dari media tanam yang berasal dari tanah tadi, cukup kita tuangkan saja sekitar 100 ml per 1 liter, lalu kita campur dan kita tuangkan ke dalam media tanam tersebut. Oke teman-teman, semoga di sini jelas ya. Ini yang saya gunakan dengan mengaplikasikan kapur dolomit, dan ini yang saya gunakan dengan mengaplikasikan bahan dari POC ya teman-teman. Dan yang ini yang bahan yang belum kita campur sama sekali ya. Maka dari itu saya akan gunakan yang ini ya teman-teman. Yang mana kedua media tanam ini telah saya proses dari sore kemarin untuk mencampur untuk aplikasiannya, dan saya aplikasikan untuk pindah tanam sekarang. Kita mulai dulu ya untuk contohnya teman-teman. Ya mungkin yang ini dan yang lainnya bisa menyusul setelah video ini agar durasi video ini tidak terlalu lama. Adapun cara pindah tanamnya seperti ini teman-teman. Ini kita lubangin seperti ini. Kita buat sama ukuran seperti ini teman-teman, dimana kita mengkondisikan yang mau kita pindah tanam kondisinya agak lembab saja, jangan terlalu basah, agar media tanam yang di dalam ini, yang di dalam semayan, media tanam semayan itu bisa ke bawah teman-teman seperti ini. Langsung kita siapa saja seperti ini teman-teman. Oke teman-teman semua, ini adalah cara pindah tanam cabai ya, mungkin terbilang ekstrim, menggunakan media tanah saja, yang mana tanah tersebut kita kondisikan satu dengan menggunakan dedaunan kering, kita campur dan kita beri kapur dolomit ya, dengan cara diencerkan seperti yang telah dijelaskan pada video tadi ya teman-teman. Dan juga yang ini teman-teman, adapun di sini bahan-bahan yang saya taruh di sini bukan hanya pajangan ya teman-teman, bukan pajangan. Intinya saya terangkan tadi, ini sudah terangkan, yaitu masing-masing fungsinya, yang mana POC ini bisa menggantikan peran dari E4 dan molase, yang mana E4 dan molase itu kalau untuk pengkondisiannya minimal 3 hari setelah E4 dan molase itu kita campur dengan air, kita harus diamkan dulu selama 3 hari lebih untuk istilahnya biar dorman dari bakteri tersebut mulai aktif, sudah mulai bangun, kalau istilah tidur ya, udah mulai bangun, udah mulai aktif. Maka dari itu saya gunakan alternatif POC di sini, pupuk organik cair. Dan satu lagi yang saya ingatkan, gunakan pupuk organik cair yang mengandung karbohidrat tinggi, seperti halnya pupuk organik cair dari air cucian beras ini. Bisa juga teman-teman gantikan dengan pupuk organik dari nasi basi ataupun dari ubi atau dari POC dari kentang. Intinya yang banyak karbohidratnya teman-teman ya. Dan yang di sini kebetulan kosong ya teman-teman, kebetulan jujur sini kebetulan ini habis ya teman-teman, maka saya tidak bisa tunjukkan secara prakteknya, maaf teman-teman ya. Nah ini sendiri bisa kita
gunakan untuk mengganti E4 yang dicampur balase tadi ataupun BOC tadi. Bisa kita kondisikan menggunakan hidrogen peroksida, dimana tanah seperti ini yang telah kita proses, kita campur dengan dedaunan kering ataupun dengan cara leji kompos, kita bisa tuangkan H2O2. Adapun takarannya untuk menetralisir telah saya terangkan dalam sebuah video, yaitu manfaat H2O2 untuk tanaman. Itu takarannya teman-teman untuk menetralisir tanam yang akan kita gunakan. Oke, mudah-mudahan di sini teman-teman paham. Insya Allah masing-masing semuanya saya sisipkan di revisi. Cara-cara yang saya lakukan dari awal tadi itu hanya bersifat sementara ya, dimana takutnya di sini teman-teman ada yang kesananya tumbuhannya kurang optimal, kurang maksimal dalam perkembangannya. Itu pun karena kekurangan unsur hara bisa jadi. Maka dari itu cara alternatif seperti ini saya bilang sementara, dimana setelah ini kita tunggu setelah beradaptasi sekitar 5 hari, kita bisa siapkan seperti arang untuk dicampur ataupun seperti bahan-bahan pembedah tanah, dimana karena kita terlanjur menggunakan tanah saja untuk media tanamnya seperti ini, walaupun ada yang dicampur dengan daun kering ataupun sistem leji kompos, tetap kita harus memerlukan unsur hara teman-teman. Dan juga unsur hara itu bisa tercampur dengan baik apabila media tanamnya itu identik gembur ya, dimana gembur dan mudah menyerap air. Ya kalau di sini teman-teman media tanamnya emang media tanam tanah yang bagus, yang sudah subur, yang sudah hitam, itu kemungkinan kita tinggal memberikan pupuk susuran ke sananya teman-teman. Ya, seperti ini kan udah kelihatan sama teman-teman, ini tanah ini merah ya, tanah di sini merah, dan kita harus memerlukan bahan-bahan pembedah tanah. Bahan-bahan pembedah tanah sendiri kembali lagi banyak di pasaran teman-teman, tinggal milih, tinggal membeli mana yang cocok bagi teman-teman. Ini khususnya petani rumahan yang mana notabene menggunakan polybag sebagai media tanam. Adapun atau skala besar ya mungkin ya cara pindah tanam segala mendadak seperti ini teman-teman. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pindah tanam cabai, pernah juga saya jelaskan dalam sebuah video. Alangkah baiknya kita persiapkan hal-hal seperti itu, dimana kita ada tanggalnya, tanggal untuk pindah tanam, ada media tanam yang telah kita persiapan, dan proses-proses lainnya. Dan hal-hal pindah tanam tersebut insya Allah hasilnya juga lumayan, telah saya buktikan, dan cara tersebut telah saya aplikasikan dan saya bagikan dalam sebuah video, yang mana video tersebut juga saya insya Allah akan saya sisipkan di deskripsi. Pokoknya video-video yang berkaitan dengan saya terangkan ini saya akan sisipkan di deskripsi. Semoga teman-teman di sini agak paham ya, walaupun terangannya agak rumit juga ini. Pelan-pelan bisa teman-teman pelajari. Notabene ingat, ini hanya berlaku untuk teman-teman yang di sini seperti saya ini, dimana kejadiannya telat pindah tanam. Sebenarnya kejadian telat pindah tanam ini udah 2 kali saya alami. Ini yang keduanya. Dan adapun yang pertama saya telat pindah tanam, saya pada saat itu saya masih mempunyai bahan seperti arang sekam, dan juga saya gunakan tepung ya. Saya gunakan tepung beras dan juga arang sekam, dan saya modifikasi langsung menggunakan E4 yang telah saya kondisikan pada video modifikasi langsung tanah di polybag. Itu juga saya telat dalam pindah tanam ya. Dan kejadian kedua seperti ini dengan cara pindah tanam menggunakan tanah saja, tanpa menggunakan kompos, tanpa menggunakan arang sekam maupun pupuk. Semoga kembali lagi cara-cara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga bisa cocok apabila teman-teman aplikasikan juga. Terima kasih telah menyaksikan dari awal video tadi. Semoga ada manfaat dalam video yang terkandung dalam video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.